Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Isyarafidina Nawawi akan mereview public speaker untuk tugas UAS public speaking. Saya di sini akan mereview dua public speaker. Yang pertama public speaker dari Entertain yang saya bawakan di sini, Panji Pragiwaksono. Nah, dan yang kedua adalah public speaker untuk politik yang saya bawakan adalah Mbak Najwa Shihab. Oke. Baik, untuk yang pertama kita lihat dulu ya videonya dari Panji Pragiwaksono. Ini konteksnya lebih dekat ke personal branding daripada public speaking. Karena personal branding adalah kegiatan untuk kita kasih tahu dunia kita itu siapa, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka. Itu personal branding. Tujuan personal branding adalah supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Kita nggak akan bisa dapat peluang yang kita inginkan kalau kita nggak bilang sama orang. Nah, kegiatan bilang sama orang itu namanya personal branding. Contoh, gue suka Manchester United. Gue tahu ini adalah seperti sebuah bahan cemoohan. Jarang-jarang ada yang bangga. Gue suka Manchester United. Cita-cita gue pengen ke Old Trafford, tapi gue nggak ada duit, pengen dibayarin orang. Mungkin nggak ada orang mau bayarin gue ke Old Trafford kalau gue nggak pernah bilang pada dunia kalau gue suka Manchester United? Nggak mungkin. Mungkin nggak lo dibayar orang untuk nge-review restoran kalau lo nggak pernah bilang sama orang kalau lo suka kuliner? Nggak mungkin. Jadi personal branding adalah kegiatan kita mengkomunikasikan diri kita pada orang supaya kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan. Nah, kalau personal branding itu terbangun, reputasi kita terbangun dengan sendirinya, dan reputasi itulah yang membuat kita ditunggu-tunggu ketika jadi pembicara. Moga-moga kejawab ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Vero. Yuk. Oke. Bagus ya, bagus. Untuk dari etika dia banyak, ada yang menyinggung sih di sini dari yang saya lihat-lihat. Dan juga dia menghindari perdebatan di sini ya. Jadi setiap kali ada pertanyaan masuk dia pasti menjawab dengan baik dan tidak membantah apa yang sudah disampaikan. Kreatif saja, kreatif. Original ide dari dia sendiri yang keluar dari pikirannya, dia utarain ke semua. Bagus untuk struktur topiknya juga diberapi dari dia membahas apa ke apa, jadi nggak loncat-loncat atas bawah. Bagus. Untuk pemilihan bahasa dia pakai bahasa sendiri, bahasa sehari-hari, dan juga pakai bahasa Indonesia juga. Jadi orang mudah lah memahaminya dari apa yang dia sampaikan ke semua orang. Dia juga aktif, jadi dia saat dia berkomunikasi dia seperti ini, dia berinteraksi lah sama para pendengar ya, berinteraksi, ngomong ini, gestur tubuhnya dia main. Untuk penggunaan voice juga bagus. Dia nada tinggi dia akan nadanya keras, nadanya akan tinggi. Jika dia nada bawah dia akan santai, kalem. Kan kalau dia membawakan dengan hal yang senang, hal yang happy, hal yang lucu, dia akan tertawa. Jika yang keras-kerasnya, jika emang itu sangat lucu, buat penonton terhibur semuanya. Jadi nggak seharusnya terus fokus, terus detail, terus
mengamati dengan serius. Ada di bawah lucu-lucunya juga, jadi bisa menghibur semua orang ya kan. Itu juga dia untuk temponya sendiri, dia untuk tempo dia juga udah bagus. Untuk tempo dia nggak terlalu terburu-buru, jadi untuk para pendengar juga mudah untuk memahami apa kalimat apa yang dia katakan. Terus juga untuk tempo itu dia memainkan secara santai untuk tempo sendiri, nggak terburu-buru, nggak kata-kata yang harusnya dia perjelas itu sangat diperjelas oleh dia. Bagus. Ini adalah Panji Pragiwaksono. Namanya Panji Pragiwaksono. Dia lahir 18 Juni 1979. Dia adalah aktor, pelawak, pembawa acara, penyiar radio, penulis, rapper juga. Wow. YouTuber, sutradara Indonesia juga. Wow. Dia tercatat sebagai mahasiswa desain produk jurusan desain Fakultas Seni Rupa Desain di Institut Teknologi Bandung. Oh, bagus. Dia emang rapper juga dia. Wah. Bagus, makanya dia ngomongnya itu secara tempo, penggunaan bahasa voice-nya dia lancar, mudah dicerna oleh semua orang ya kan. Ini untuk yang pertama ya. Yang pertama yang saya jelaskan ini Panji Pragiwaksono, public speaker entertain. Lanjut yang kedua. Baik, yang kedua yaitu di sini saya akan membawakan dua big speaker dari politik. Wah, ini pasti kenal semua ya. Siapa yang nggak kenal sama Najwa Shihab? Najwa Shihab, Mbak Lala, lahir 16 September 1977, adalah pembawa acara, jurnalis, aktris, feminis, dan aktivis media sosial Indonesia. Mbak Najwa sendiri dia adalah alumni dari Fakultas Hukum UI angkatan 1996. Jadi itu aja ya. Jadi kita langsung aja tonton video Mbak Najwa. Oke, mari ngomongin politik. Politik. Saya jadi udah 2 tahun ini saya punya media sendiri, namanya Narasi TV. Startup media. Sebelumnya saya kerja di Metro TV, stasiun TV berita, dan saya di Desk Hukum dan Politik. Jadi hampir 20 tahun saya berurusan sama politisi. Hampir 20 tahun saya liputan either di, waktu itu namanya belum KPK, tapi masih KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Desk saya tuh selalu ditaruh kalau nggak di kantor polisi, di pengadilan. Saya pernah jadi wartawan istana, saya jadi wartawan TNI, jadi ngeliput berbagai kegiatan TNI. Jadi sejak awal, mungkin karena dulu dipikirnya lulus dari Fakultas Hukum, jadi memang ditaruh di sana. Tapi memang ketertarikan dan minat terhadap isu-isu ini memang ada sejak dulu. Tapi makin kesini, dan sedihnya teman-teman, saya melihat terutama anak muda, melihat politik itu menjadi berbeda. Saya nggak mau bilang anak muda kita apatis, walaupun ada penelitian yang menunjukkan anak muda nggak peduli politik, tapi saya berani berdebat 7 hari 7 malam sama orang yang bilang itu, karena dari pengalaman saya bertemu dengan mahasiswa, dengan dedek-dedek, menyelenggarakan mata najwa di daerah-daerah, itu selalu penuh dengan anak muda. Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik bukan hanya sekedar ribut-ributnya elit, tapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan hanya ngaruh ketika 5 tahun sekali kita milih pemilu atau pada saat kita memilih pemimpin daerah, tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut hidup kita. Dari mulai kita belum lahir, kita udah diurus dengan politik loh. Sampai kita mati, liang lahat, undang-undang pemakaman dan sebagainya, seluruh aspek dari kehidupan kita itu diatur oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya elit yang sibuk berantem sendiri. Wow. Mbak Najwa, wah keren sekali ya.
seorang perempuan membahas politik sampai seperti ini, wah gila, keren. Untuk Mbak Najwa, ini bagus sih dia public speakingnya, dia sopan, dia ramah, dia menjelaskan hal politik secara detail, secara jelas dari awal dia terjun sebagai organisasi di kampus sampai dia terjun ke dunia politik sampai sedalam ini, sampai membahas semua isi dari pemerintahan ini. Dia menerima apapun kritikan, dia mengambil apapun semua kritikan dari orang-orang, dia rendah hati, dia setiap melakukan seperti membahas tentang politik, dia Mbak Najwa ini dia sangat lapang dada, ya kan? Dia sangat menerima kritikan, dia sangat menerima masukan. Tapi jika emang itu nggak sesuai dari apa yang sebenarnya terjadi, Mbak Najwa akan memperdebatkan itu dan akan menyelesaikannya, kan? Untuk Mbak Najwa ini dia seorang yang kreatif, ya kan? Dia memiliki banyak kemampuan, dia memiliki banyak ide-ide, banyak materi tentang politik. Dia udah lancar, udah mendalam di dalam otaknya, ya kan? Jadi apapun yang seperti orang-orang yang mau membantah, mau apa, Mbak Najwa pasti bisa menjelaskan. Ada yang bertanya, ada yang membantah, Mbak Najwa bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang emang sebenarnya itu ada, gitu, ya kan? Untuk topik Mbak Najwa ini bagus ya, dari awal dia menjelaskan tentang siapa saya sekolah di mana, terus juga saya kuliah sebagai apa, terjun di organisasi, dari kuliah sampai akhirnya dari jurusan hukum dia sekarang udah masuk ke ranah politik, ke pemerintahan, ya kan? Sebagai seorang perempuan yang wah keren sekali. Bahasa yang digunakan Mbak Najwa juga bagus, dia menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami seluruh rakyat Indonesia yang semua. Mbak Najwa menjadi seorang yang menyelesaikan masalah-masalah dalam pemerintahan, dalam acaranya, yaitu acara Mbak Najwa sendiri, ya kan? Gestur tubuh yang digunakan Mbak Najwa juga memberikan suatu tekanan bahwa ini harus ini, itu harus itu, ya kan? Karena Mbak Najwa sendiri juga tahu, juga paham mana yang benar, mana yang salah dalam pemerintahan. Itu juga gestur tubuh juga menjelaskan bahwa emang dia memiliki power yang bagus untuk menjelaskan tentang pemerintahan ini, menjelaskan tentang dunia politik yang sangat keras, yang sangat kejam, ya kan? Penggunaan voice sendiri dari Mbak Najwa juga sudah bagus. Dia menggunakan nada-nada yang standar, yang nggak memberatkan, nggak mengurangi. Terus juga Mbak Najwa juga menggunakan hal-hal yang misal lucu-lucu, kalau misalnya dibuat lucu ya lucu, ketawa bareng-bareng. Kalau misalnya udah serius, Mbak Najwa emang serius. Tempo Mbak Najwa juga, tempo pembicaraan juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu yang belibet kemana-mana, sini. Temponya juga bagus, rapi, ya kan? Tempo dia rapi, menjelaskan tentang hal ini dulu sampai tuntas, lalu ini dan ini sampai tuntas, sampai selesai, sampai semuanya dijelaskan secara detail, secara rinci, ini sampai ini, begitu. Bagus karena jadi seorang politikus perempuan yang wow, dikagumi masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari kedua public speaker ini. Yang pertama tadi ada Panji, yang kedua ada Mbak Lala, ya kan? Panji adalah public speaker untuk dunia entertain, dan Mbak Lala adalah public speaker untuk dunia politik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah melihat video ini, terima kasih untuk semuanya.
Saya Rifai Syarafidin,